Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pramudita dari kelas 12 IPS 2, absen 33. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. 1. Yang membuat kebijakan siapa dan masa kabinet apa? Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Harta II yang berlaku pada jam 8 malam tanggal 10 Maret 1950. Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau seiring yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada tanggal 20 Maret 1950, semua uang bernilai Rp200 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Soal nomor 2, tujuan dikeluarkannya kebijakannya. Menteri Keuangan Kabinet Harta II Syafruddin Prawiranegara mengusulkan kebijakan sanering. Sanering adalah pemotongan nilai uang. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Nilai itu dianggap tidak akan membebani rakyat kecil, sebab saat itu pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Soal nomor 3. Kapan pelaksanaannya dan bagaimana aturan pelaksanaannya? Oke. Pada tanggal 10 Maret 1950 jam 8, menurut kebijakan itu, uang merah atau uang nica dan uang Dejaverensebank dari pecahan Rp5 ke atas gunting menjadi 2. Gunting Syafruddin kebijakan ini untuk mengulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS nomor 1 tanggal 19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang. Tindakan Syafruddin tersebut dilaksanakan dengan cara mengubah uang yang dinilainya 2,50 ke atas rupiah menjadi separuhnya. Soal nomor 4. Dampak dari pelaksanaan kebijakan. Dampak pelaksanaan kebijakan yaitu Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologi bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat melimpah barang kebutuhan di masyarakat. Ini membebani rakyat dan merugikan pedagang kecil. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang nica dan uang Dejaverensebank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap terlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Sampai tanggal 9 Agustus pukul 8 mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri atau yang sudah tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Gunting Syafruddin itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Soal nomor 5. Berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Pada tahun 1945 sampai 1966, Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi tahun, namun secara jangka menengah kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Ya, ini gambar kebijakan Gunting Syafruddin. Di sebelah kiri ini dipakai sebagai alat pembayaran dan sisi sebelah kanan digunakan untuk beli obligasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.